Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap jemaah Masjid Al-Ikhlas, terutama para sepuh, bin sepuh, para alim dan tokoh masyarakat dan segenap pengurus takmir masjid. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan kita bersalawat pada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan kesyukuran dan salawat tadi Allah menjaga kita dalam rahmatnya sampai di akhirat nanti. Karena tidaklah seorang hamba itu masuk surga karena amalnya. Rasulullah bersabda seperti itu. Ditanya oleh seorang sahabat, "Wala anta ya Rasulullah, apakah juga berlaku untukmu?" Rasulullah menjawab, "Iya. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih." Kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Tegese mriki saged ibadah, saged amal soleh karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah ini juga berlaku di akhirat nanti, sehingga dengan rahmatnya itulah semoga kita diperkenankan oleh Allah menjadi ashabul yamin. Bapak Ibu, ashabul yamin, Bapak Ibu, golongan kanan. Golongan kanan ingkang mlebet swarga. Allahumma amin. Bapak Ibu sehat sedanten? Cuacanya bagaimana? Seger nih. Padahal 3 hari yang lalu seperti apa? Masya Allah, dari kota yang dekat dengan matahari. Ada berapa matahari di Mojokerto, Pak? Betul. Di Sunrise ini, di Sunrise ada 1 dan matahari alam ada 1. Mungkin meskipun cuaca alam ini bergonta-ganti, hati kita tidak seperti itu dalam semangat beriman dan beramal. Allahumma amin. Bapak Ibu, pembahasan sebelumnya nopo? Masih ingat? Tuti? Saking katanya sing disinamoni. Kita baru saja selesai waktu itu dari judul Siyasatul Mufawadah. Siyasatul mufawadah itu siasat negosiasi politik tawar-menawar. Masih ingat yang ditawarkan kafir Quraisy kepada Nabi kita? Nawawan harta, tahta, wanita. Ditawarkan harta, Rasulullah menolak. Ditawarkan tahta, Rasulullah menolak. Ditawarkan wanita, Rasulullah menolak. Sebelum kita masuk ke judul selanjutnya, ada baiknya kita sedikit menyimpulkan apa hikmah dari penolakan Nabi kita Muhammad SAW terhadap hal-hal yang menggiurkan sekali. Sinten sing boten purun koyo. Enten teng mriki sing boten purun koyo. Semua pasti mau kaya, apalagi raya. Kaya. Sinten sing boten purun gadah kedudukan di tengah masyarakat. Siapa yang tidak mau punya pengaruh kuat di tengah tempat kerjanya misal, dan lain-lain. Okay? Siapa yang tidak mau punya pasangan yang ideal dan lain-lain. Nah itu semua ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Ini penting kita pahami bahwa ternyata dalam berdakwah, dalam beraktivitas harus dilandasi dengan ikhlas. Kados Nabi masih dewek. Al-ikhlas. Nabi Muhammad SAW berarti dalam mendakwahkan agama Islam
ikhlas, tidak mengharapkan apa saja, tidak mengharapkan hal-hal yang ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Kalau seandainya ada sedikit keinginan yang tersimpan di dalam diri Nabi Muhammad SAW terhadap perkara-perkara tadi, kenapa ditolak? Wong selama itu disiksa, selama itu dianiaya. Sekarang tiba masa di mana ditawarkan yang enak-enak, kok mungkin turun? Tapi kita sekali lagi gimana ini? Seandainya di dalam diri Nabi Muhammad SAW tersimpan sedikit saja maksud dan tujuan duniawi, harta benda, tahta, wanita, sedangkan keadaan dakwahnya sulit, dianiaya, disiksa, dimusuhi, lantas sekarang diberikan kepada beliau, kok ditolak? Ini menunjukkan bahwa beliau meskipun berdarah-darah, meskipun tersiksa, meskipun dimusuhi, dianiaya, sahabat tidak sedikit yang merenggangkan nyawa karena mempertahankan imannya, menunjukkan Rasulullah tidak ada maksud sedikit pun, tujuan sedikit pun yang berkaitan dengan urusan duniawi, murni urusan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menyebarkan ajaran agama Islam. Namanya jihad, berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu ibu bapak memiliki dua makna. Makna yang pertama makna khusus, yang kedua makna umum. Makna khusus adalah perang di jalan Allah, berlawanan dengan musuh-musuh Islam, seperti yang dialami oleh Nabi kita dan para sahabatnya di zaman itu, seperti perang Badar, perang Uhud dan lain-lain. Itu makna pertama, makna khusus. Makna umum adalah segala aktivitas yang mendekatkan kita kepada kebaikan, menjauhkan kita dari keburukan, disebut berjuang di jalan Allah, termasuk memakmurkan masjid seperti ini. Maka dalam rangka berjuang di jalan Allah, bismillah kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala, murni. Bukan hanya susu sapi yang murni, Pak. Di dalam Al-Quran itu susu sapi disebut tuh, Pak. Susu hewan ternak itu disebut labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ma min baini fardin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Di dalam tubuh hewan ternak itu ada darah, ada kotoran, lekong nih kalau sapi. Kalau kudus nopo? Serindil. Kalau dulu masa kecil tidak tahu disebut Shanghai, kacang Shanghai. Ini masuk dalam Al-Quran. Di dalam tubuh atau badan hewan ternak itu ada kotoran, ada darah, tapi bisa mengalir di antara kotoran dan darah itu susu yang murni, tidak tercampur kotoran, tidak tercampur darah, sehingga manusia dapat meminumnya dan menelannya dengan mudah. Itu dibahasakan dalam Al-Quran kholisan. Kholis itu murni, ikhlas itu proses memurnikan. Boleh jelas ya? Jadi dalam hati manusia itu banyak kotorannya. Boleh jelas ya? Dalam hati manusia banyak kotoran. Mengikhlaskan niat itu adalah proses memurnikan niat dari segala kotoran yang mengiringinya, sehingga niat itu ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada kaitan yang lain. Seperti hal Nabi kita SAW ditawari A, B, C, D, ternyata ditolak. Dikatakan oleh beliau saat itu, tapi yang masih ingatkan ya tadi, majitu bimajitukum bihi atlubu amwalakum. Aku mengajarkan Al-Quran ini bukan untuk minta harta bendamu, wala syarafa fikum, juga tidak ingin menjadi orang yang mulia di antara kamu, walal mulka alaikum, bukan juga akan memiliki kekuasaan atas kamu, walakinnallaha ba'atsani ilaikum rasulan, akan tapi Allah mengutusku bagimu sebagai rasul.
anzala alayya kitaban, diturunkan kepadaku kitab suci Al-Qur'an. Wa amarani an akuna lakum basyiran wa nadhiran, dan Allah menyuruhku agar memberi kabar gembira dan peringatan kepada kalian. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi, kalau kalian mau terima, itu akan menjadi kebahagiaan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa in taruddu alayya, tapi kalau kalian menolak ajakanku ini, asbir, aku sabar, li amrillah, sampai Allah nanti yang menurunkan keputusannya sehingga menghukumi antara aku dan kalian. Ini zaman Rasulullah ketika ditawarkan perkara-perkara tadi. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita di negara kita saat ini, berjuang di tengah masyarakat, berjuang di pemerintahan, berjuang di pendidikan, maka niatnya dimurnikan lillahi ta'ala. Adapun penghasilan dan lain sebagainya, itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa menolong agama Allah, Allah menolongnya. Ada lagi? Ada sih, ada sekarang itu istilah jihad bil mal, berjuang dengan harta. Berjuang dengan harta. Jihad bil ilmi, berjuang dengan ilmu. Jihad bil mal namun bil ilmi bin nafsi, dengan jiwa, raga dan sebagainya. Segala aktivitas yang kita lakukan mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari keburukan dan kemaksiatan, disebut berjuang di jalan Allah. Rugi tidak bisa mengambil hikmah dari proses ini. Rasulullah SAW menolak tawaran-tawaran dari orang-orang kafir Quraisy itu, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, belajar memurnikan niat dan tujuan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan-urusan duniawi itu mengiringi. Ibarat kata dunia niku kados bayangan. Bisakah kita menangkap bayangan kita, ibu-ibu, bapak-bapak? Boten. Tapi kalau kita berpaling dari bayangan kita, bayangan itu mengikuti kita. Dan apakah Rasulullah hanya teori, hanya dalam kata-kata tadi? Misal, aku lo gak belum, sing sampai tawaran lu gak belum. Apakah hanya basa-basi? Tidak. Kita bisa membuktikan dari kehidupan beliau. Kehidupan beliau adalah basitan fi ma'kalihi wa masyrabihi. Dalam urusan makan minum sederhana, tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Dalam fi malbasi wa athati baitihi, dalam pakaian dan perabotan rumah tangga, juga sesuai kebutuhan dan kemampuan, tidak memaksakan kehendak. Terkadang anak itu menjadi ujian bagi orang tuanya. Saya menemukan orang yang curhat, minta solusi. Kenapa? Karena kesusahan. Kenapa kesusahan? Karena nomor niku anaknya kalau lulus sekolah minta dibelikan sesuatu yang harganya wow banget. Sedangkan orang tuanya ini single parent, ayahnya sudah tidak ada. Tapi jadi ujian bagi ibunya, terpaksa ngutang, akhirnya terlilit utang. Wah, alhamdulillah. Jadi penting mendidik anak-anak ini biar paham bahwa hidup yang diajarkan Rasulullah SAW sesuai kebutuhan dan kemampuan, tidak besar-besar daripada ikhtiar. Rasulullah seperti itu, ibu-ibu. Dan kalau jangan tahu di surat Al-Ahzab ayat 28-29 itu ada teguran bagi istri-istri Rasul. Karena apa? Istri-istri Rasul itu minta tambahan nafkah biar bisa lebih seperti istri-istri para sahabat, perhiasannya dan lain sebagainya. Akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat yang berbunyi, yang artinya, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu itu, jika kamu menginginkan kehidupan duniawi dan perhiasannya, sini aku beri, tapi aku ceraikan kalian. Tapi jika kamu menginginkan ridha Allah dan Rasulnya dan kebahagiaan dunia akhirat, maka sesungguhnya Allah menyiapkan bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Maka ayat ini dibacakan kepada para istrinya tadi, diberi pilihan. Ya apa dek?
sampai jalur ibu tak turuti tapi malah tak ada bojoku meneh. Atau sampai tetap jadi bojoku tapi yo ini sederhana seperti ini. Akhirnya para istri itu menuruti yang kedua, meskipun boten usah tambahan sendiri terus istri dengan. Nah, kalian. Ini menunjukkan apa? Sampai istrinya minta tambahan kan berarti saking sederhananya. Berarti yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kafir Quraisy itu bukan omong kosong. Aku loh gak belum dibuktikan dengan kehidupan nyatanya. Oke? Kemudian di antara hikmahnya juga adalah dalam agama Islam itu antara napa niku wasilah itu napa wasilah ini perantara dengan tujuan tidak boleh berbeda. Menjauh. Apakah boleh kita misal bersedekah? Bersedekah baik boleh? Boleh nggak dengan cara mencuri? Angkat nyolong dari saudara. Asal boleh. Boleh. Santunilah anak yatim. Baik, aku mau menyantuni anak yatim semua coba kau. Lalu ternyata dengan cara korupsi. Boleh boleh? Boleh boleh. Tujuannya baik loh Bu. Nah, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Ini haram, haram. Itulah maksud saya. Islam itu antara tujuan dan cara menuju tujuan itu harus sama-sama baik. Rasulullah ini bisa kita ambil dari kita ambil pelajaran ini dari proses Rasulullah menolak tawaran dari kafir Quraisy tadi. Seandainya boleh menghalalkan segala cara, itu kan kesempatan. Oh, wis ditawari jadi penguasa. Kafir Quraisy akan menjadi bawahanku semua. Ya wis gak apa-apa tak iya no, mari ngono tak buat untuk dakwah Islam. Rasulullah menolak. Ini lebih baik kamu tetap memusuhiku, menyiksa para sahabatku, tapi aku tetap berjuang daripada aku mengiyakan, tapi setelah itu dibuat dakwah Islam. Dakwah Islam tujuannya baik nih, tapi dengan cara menyepakati tawaran-tawaran orang kafir Quraisy tadi, Rasulullah tidak mau menerimanya. Jadi antara tujuan dan cara atau jalan menuju tujuan itu harus sama-sama baik. Kerja di suatu tempat baik nih, halal. Kalau dengan cara jauh lanjut daripada nanti lupa. Iya Pak, ini monggo Pak. Terima kasih. Yang dijalani oleh Rasulullah masalah keikhlasan itu yang jelas kita sebagai umat minimal itu walaupun hanya berapa persen itu kita kan harus mengikuti jejak beliau ya. Landasan ikhlas itu kan ilmu. Tanpa ilmu kan kita nggak bisa ikhlas itu seperti apa. Karena ikhlas itu juga banyak sekali macamnya. Tolong diterapkan supaya ikhlas itu tidak hanya diucapkan, tapi betul-betul kita mampu melaksanakan. Jadi ikhlas itu letaknya di mana? Letak ikhlas itu umpama di perbuatan yang seperti apa, umpama di hati yang seperti apa, kemudian kita jalankan, diamalkan sesuai dengan ilmu ikhlas itu sendiri. Sementara itu terima kasih. Jadi Bismillah ya. Bismillah tentang ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan niat beraktivitas lillahi ta'ala. Tidak ada maksud atau tujuan lain-lain. Artinya memang ikhlas itu intinya ibadah, intinya aktivitas, intinya hidup. Bagaimana caranya? Karena manusia memang akan terus mudah terpengaruhi dengan maksud-maksud lain. Itu memang sudah tugasnya setan, membisiki, dan jiwa kita dan hati kita ini sudah memiliki penyakit-penyakit dan bencana-bencana, di antaranya riya, di antaranya ujub,
ujub, di antaranya sombong, di antaranya iri dengki, di antaranya ingin dipuji dan lain sebagainya. Memang itu akan terus hadir meskipun orang itu sudah sholat, zakat, puasa, haji, bahkan sudah berakhlak dan sebagainya, tapi urusan hati akan terus diuji dengan hal itu. Kalau Rasul Guru niku namanya perjalanan. Tidak ada orang langsung terus akan selalu seperti itu, istiqomah terus seperti itu. Tapi selalu ada tajdid niyah dan pembaharuan dan riyadhah. Riyadhah itu apa? Ya, meluangkan waktu secara khusus untuk muhasabah nafsi, introspeksi. Dengan kita mengenal dan melihat ke dalam diri kita, semakin hari semakin mendalam, nanti kita akan lama-lama penyakit-penyakit hati dan penyakit jiwa tadi akan rontok dengan sendirinya. Tapi kalau hanya sebatas paham, oh hidup ini, oh ibadah harus ikhlas, hanya bermodal pemahaman akal pikiran tanpa ada pembiasaan riyadhah atau olah jiwa, olah hati, tidak mudah. Itulah kenapa sebelum Nabi Muhammad SAW diberi wahyu, meskipun beliau ketika remaja, masa kecil remaja dan menjadi pemuda, itu sudah berakhlak mulia, dikenal di tengah masyarakat dengan sebutan Al-Amin. Sebelum diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul, ada proses menyendiri di Gua Hira bermalam-malam, terus menerus. Ini mengandung pesan bagi kita, kalau ingin hatinya bersih, jiwanya bersih, harus juga meniru proses itu yang disebut dengan apa? Khalwah. Khalwah itu menyendiri, meninggalkan urusan duniawi, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, hanya diri kita dengan Allah. Diisi dengan apa khalwah ini? 3 perkara. 1, muhasabatun nafsi. Ngitung awak dhewe. Ya Allah, selama ini apakah kalau ngapa-ngapain aku sudah murni maksud dan tujuanku untuk menggapai ridhomu? Apakah masih ada yang lain-lain? Oh, ternyata masih ada yang lain. Ya Allah, bimbinglah aku. Nah, itu pertama dengan doa dan muhasabah tadi. Tanpa proses seperti ini tidak akan mudah. Kalau tanpa dengan sadar, kita sepakat tidak bahwa iri dengki itu perbuatan buruk. Sepakat betul? Ikhlas dan ridho dan syukur perbuatan baik betul. Paham ya? Semua sepakat dan paham. Apakah lantas dengan pemahaman itu langsung bisa saatnya juga kita menjadi orang yang seperti itu? Tidak ada riya, tidak ada iri dengki, bersih dari penyakit-penyakit hati, jadi orang yang ikhlas, yang ridho, yang sabar, yang syukur. Bisa bermodalkan pemahaman itu saja? Tidak. Sama dengan orang ditanya, sampai laku gak sholat? Padahal kan ngerti loh, sholat itu wajib 5 waktu. Iya. Oke, jelas ya? Pengetahuan dan pemahaman itu urusan akal pikiran. Sedangkan urusan yang naluri, yang bersifat hati dan jiwa tadi, urusan lain. Harus dilatih, diolah dengan proses khalwah. Khalwah itu apa? Menyendiri kita dan Allah saja. Daripada misal kita terbiasa sebelum tidur ada kegiatan yang lain, ya ditinggalkan dulu. HP dimatikan, TV dimatikan, buku ditaruh, ini dan coba kita merenung. Ya Allah, itu melatih meriyadhahkan hati. Itu pertama. Kedua, muraqabatullah, menghadirkan perasaan bahwa Allah selalu hadir dan mengawasi kita. Dengan begitu nanti terbiasa beraktivitas kita mawas diri, karena selalu dan senantiasa merasa Allah mengawasi. Ketiga, at-tafakkur fil kaun, ya, memikirkan alam semesta dan penciptaan Allah dan merasakan keagungan Allah di sana. Kemudian kalau sudah terbiasa seperti itu, ada tambahan lagi, memikirkan, merenungkan bahwa manusia itu lemah di hadapan Allah dan manusia itu sangat butuh dan perlu pertolongan Allah dalam segala lini kehidupannya, dan memikirkan dan merenungkan bahwa manusia itu semakin
sebanyak apapun memuji kita, tidak ada faedahnya bagi kita. Sebanyak apapun menghina kita, tidak ada merugikan kita sedikit pun juga. Maka kalau seperti itu akan ikhlas nanti. Akhirnya tidak mengharapkan pujian orang lain, tidak pula takut dihina orang lain. Sudah, Rasulullah seperti itu. Gak minta dipuji orang-orang, tidak pula takut dihina apapun oleh kafir Quraisy. Kalau mau panjat berdakwah, dipuji seperti apa saja, tetap berdakwah. Nah, jadi kalau dalam istilah yang sekarang sering beredar, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Nah itu lagi tadi. Jadi ilmu ikhlas itu kenapa dibawa diilmoninya dengan cara berusaha ke arah sana. Kita semua berusaha. Perjalanan tidak ada orang seperti hanya sholat. Apakah yakin dari Allahu Akbar sampai salam terus khusyuk? Pasti ada godaan-godaan. Kalau terus guru ketika ada godaan berusaha khusyuk lagi. Ketika berhasil khusyuk beberapa detik, ada godaan lagi. Ketika apa? Khusyuk lagi. Balik terus seperti itu. Sama dengan berusaha mengikhlaskan niat. Kalau tengah-tengah perjalanan beramal ada bisikan astagfirullah, bismillah, terus perjalanan beramal. Ini yang saya pahami dan yang saya ketahui cara untuk melatih hati agar jernih dan bersih, terhindar dari unsur-unsur duniawi dengan tadi riyadhah. Riyadhah itu proses mengolah jiwa, mengolah hati, mengolah rasa, tidak hanya mengolah raga nih. Buktinya banyak orang yang mengolah raga, ototnya kuat, fisiknya kuat, buat gowes jebus Surabaya kelakon, gunung-gunung pun didaki, tapi karena yang diolah hanya raga, jiwa, rasa dan hati tidak diolah, panggilan Allah pun tidak terdengar pada hati. Tapi itu sedikit apa yang saya ketahui. Bila kurang memuaskan jawabannya apa, saya mohon maaf. Bahkan kalau perlu kita sharing dalam hal ini, kita sharing sharing hal-hal yang bermanfaat yang berkaitan dengan ini. Tadi saya menyampaikan salah satu hikmah dari menolaknya Rasulullah SAW, tawaran-tawaran kafir Quraisy itu menunjukkan Rasulullah itu ikhlas dalam berdakwahnya. Pesan bagi umatnya mengarah ke sana semampu kita. Malah ini dari mampu terus perjalanan. Hidup ini perjalanan terus perjalanan. Tidak ada sudah vakum. Sekarang sudah ikhlas, tidak. Kadang mungkin manusia bisa ikhlas, kadang ada sedikit riak, ada ujub, ada ingin dipuji. Nah di situ kadang tidak merasa, maka perlu waktu khusus untuk mencoba merasakan hal itu. Besok ditekadkan untuk memperbaikinya. Jadi sekali lagi ini perjalanan. Mengenalnya apa? Ribun apa? Saya tanya untuk jadi ikhlas itu setengah saking itu hukumnya wajib. Karena apa? Tercapainya diterima semua amalan ibadah itu kuncinya kan kita ikhlas. Karena tanpa keikhlasan akan timbul riya, akan timbul kesombongan, akan timbul pengharapan. Jadi untuk menggapai ikhlas itu sendiri kita semuanya juga diharuskan untuk mengarah ke sana. Jadi supaya kita semuanya tercapai ngaji kita pada malam hari ini. Jadi diharapkan panjenengan sampaikan supaya kita semuanya ini arah ikhlasnya itu sumbernya dari ini gitu. Terima kasih. Oke. Sangat betul bahwa amalan ibadah diterima tidaknya oleh Allah tergantung niatnya. Bagi yang ikhlas, illa btigha'a wa ma yang di surat Al-Lail di akhir-akhir. Ya Allah, kita illa btigha'a astagfirullahaladzim. Di akhir Al-Lail di bawah sekali dengan mau salat maghrib ini sekedar wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda.
dan tidaklah suatu kebaikan dibalas oleh Allah. Di sisinya tidak akan dikasih balasan illa batigha wajhil Allah, kecuali ketika orang itu beramal ibtigha wajhi rabbil a'la, mengharapkan ridho Allah. Wala sawfa yardah, dan orang yang seperti itu akan nanti hidupnya bahagia, yardah, ridho, senang di akhirat, di surga. Maka betul sekali amal-amalan harus diniatkan lillahi ta'ala, dan niat itu di dalam hati, maka dipatenkan ketika mau beramal bismillah dengan menyebut nama Allah. Ada juga kalau sholat itu niat dalam hati, ada yang membolehkan dengan lafaz, yaitu usolli di akhir fardhon lillahi ta'ala. Sudah itu di awal sudah dikatakan karena Allah Ta'ala, saya sholat ini lillahi ta'ala. Ada mau aktivitas yang lain, pengajian seperti ini, kita bismillah udah mengaji lillahi ta'ala. Ini ada dibimbing hati, niatkan tempatnya dalam hati dan dibimbing dengan martaban lafaz tadi. Kalau sudah mantap tanpa lafaz, tidak perlu menggunakan lafaz. Jadi di awal niat itu apa? Niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu ketika hendak melakukan sesuatu itu. Muqtarinan, beriringan. Berbeda niat dengan rencana. Kalau rencana, besok aku bismillah tangi satu menit subuh kali tahajud ngaji, itu rencana. Semua rencana itu rencana baik dalam agama Islam, diberi pahala meskipun belum mengamalkannya. Pas tangi dibayar alamnya dipelajari, masih dapat pahala karena sudah niat, sudah merencanakan kebaikan. Tapi kalau keburukan itu ditunggu sama Allah. Malaikatnya dilarang untuk nyatat keburukan itu, sudah niat. Itu bisa melakukannya atau tidak. Kalau melakukannya ditulis dosa cuma satu. Kalau pahala, kalau kebaikan, rencana kebaikan dilipat gandakan. Itu betapa rahmat Allah SWT. Terus menurut ulama, niat ikhlas adalah sumber atau patokan Allah menerima amal. Maka di awal mau melakukan sesuatu dimulai dengan bismillah dan meniatkan amalan itu lillahi ta'ala. Kalau di tengah perjalanan dalam beramal itu ada unsur-unsur, langsung diistighfari, dibaleni lagi, namanya tajaddidun niyah, memperbaiki lagi urusan niat hati tadi. Misal kita niat pergi haji atau umroh atau ibadah yang lain, atau beramal atau membantu tetangga, kita niat bismillah lillahi ta'ala. Ketika di tengah perjalanan, misal rewangnya itu 1 jam, di tengah baru setengah jam masuk unsur gini, kalau oleh aku gak melaku acara ini, misalnya gitu ya, itu Bismillah, diperbaiki lagi dan ya Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya sebatas insya Allah itu mengetahui kita menuju arah ikhlas. Tapi memang setan dan hawa nafsu akan selalu ingin merusak niat kita. Maka cara agar semakin bersih, semakin kuat keikhlasannya tadi, riyadhah, olah hati, olah jiwa tadi. Tidak bisa hanya dengan pemahaman ini lantas dengan mudah, tidak, ada perjuangan. Seperti halnya Rasulullah bermalam-malam di Gua Hira itu untuk proses olah jiwa, olah rasa, olah pikir, olah hati. Allahu Akbar. Ini ampun, boleh melanjutkan bagi menawi ada yang kurang pas bisa dicari Bapak Ibu dari banyak sumber bagaimana seharusnya kita menuju ikhlas itu lagi. Jadi izin melanjutkan judul baru, nanti secukupnya waktu nih. Judul baru ini bernama Al-Hisar Al-Iqtisadi. Hisar itu pemboikotan. Pemboikotan, iqtisad artinya ekonomi. Seperti yang kita lakukan kepada Israel ini. Kalau suatu kekuatan diboikot, lemah. Nah, Rasulullah dan para sahabat itu pernah mengalami pemboikotan, yang mana yang memboikot ini orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Coba kita runut dari awal yang kita pelajari dulu. Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan.
ketika terang-terangan banyak yang menentang, memusuhi, menganiaya, pokoknya mendolimi dan sebagainya, bertahun-tahun berjalan sampai orang kafir Quraisy sendiri menyampaikan siasatul mufawadat yang kita pelajari tadi. Ya Allah ini Nabi Muhammad dan jauh mereka orang kafir manggilnya Muhammad langsung. Ya Allah ini Muhammad gak nok mandek cek terus saya kalau kapoe. Wis coba sekali-kali diajak banding aja, diajak damai. Ayo kamu tak tawarin ini, tak mau. Tak tawarin ini, tak mau. Tawarin ini, tak mau. Di pertemuan sebelumnya juga ada tawaran yang agak lucu menjadi sebab turunnya surat Al-Kafirun. Nopo, wis diajak Muhammad. Gimana kalau sehari kamu menyembah Tuhanku, sehari aku menyembah Tuhanmu? Ditolak juga sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka apa? Wis gak ada cara lain, Muhammad harus dibunuh. Coba, Bapak Ibu, orang dalam keburukan kalau tidak segera taubat dan membuka hati dan pikiran, lama-lama sesat. Ya, kafir Quraisy. Karena egonya, karena iri dengkinya, karena tertutup mata batinnya, sehingga menghalalkan segala cara. Mereka orang-orang yang keras kepala, sehingga tidak ada celah sedikit pun cahaya hidayah masuk ke diri mereka. Mereka sendiri yang tolak. Ini pelajaran bagi kita. Kalau masih ada orang peduli dengan kita, mengajak pada kebaikan, sambut kebaikan itu. Jangan ditunda-tunda. Sekali tunda nanti setan semakin membisiki, buruk, akhirnya lama-lama tidak hanya menunda, malah memusuhi, malah menjelek-jelekkan kebaikan itu sendiri. Di sini dikatakan setelah 7 tahun berlalu, lama atau sebentar 7 tahun, anak-anak sekolah sudah kelas 1 SMP, SD 6 tahun. Ini 7 tahun berlalu Rasul menjadi nabi dan menjadi nabi. Ini berarti tahun 7 kenabian. Tahun ke-7 kenabian, kafir Quraisy akhirnya membuat kesepakatan untuk membunuh Nabi. Bagaimana caranya? Meminta keluarga Nabi untuk menyerahkan Nabi untuk dibunuh. Kental, serahkan Muhammad agar kita bunuh dia. Kira-kira sebagai keluarga menyerahkan mana? Padahal keluarga Nabi juga ada yang tidak masuk Islam, ada yang masuk Islam, ada yang tidak. Nah, akhirnya tidak diserahkan. Yang masuk Islam karena agama, yang masih musyrik dan kafir karena hubungan kekeluargaan hamiyah. Hubungan kekeluargaan. Contoh misal, dari anak orang tua masuk yang melapor di bidang polisi, dari isu gimana disingkat itu. Jadi di sini orang-orang kafir Quraisy bersepakat untuk membunuh Nabi dan menyampaikan hal itu kepada Bani Hashim. Bani Hashim ini keluarga Nabi, dan Bani Al-Muttalib, tapi keluarga besar Nabi Muhammad SAW menolak untuk menyerahkan beliau. Ketika segala daya dan upaya dilakukan untuk melobi keluarga, tapi tidak kunjung diserahkan Nabi Muhammad SAW ini, mereka memiliki kesepakatan baru. Apa? Munabadatuhu wa munabadatu man ma'ahu minal muslimin wa man yahmihi min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Mereka orang-orang kafir Quraisy di Makkah ini bersepakat untuk mengasingkan, mengisolasi Nabi Muhammad dan siapapun yang melindunginya dan siapapun yang bersamanya. Rasulullah SAW beserta para sahabat dan keluarga yang melindunginya diisolasi, diasingkan, diboikot, diletakkan di mana? Fi syi'bi min syi'ati Makkah. Di Syi'ib itu suatu tempat yang dikelilingi pegunungan. Untuk masuk di situ melalui celah-celah bukit. Mekah itu dulu kan gitu. Jadi kalau harus di dalam situ
terus jalannya dijaga dan siapa mana, mereka semua digiring untuk berada di syirik itu dijaga. Dalam riwayat dalam satu riwayat pemboikotan ini berlaku sampai 2 tahun, ada yang mengatakan sampai 3 tahun. Kesepakatan ini ditulis oleh orang kafir Quraisy berisikan kelihatan Allah yunakihuhum, selama diboikot tidak ada pernikahan, tidak boleh nikah. Wala yubayi'uhum, tidak ada jual beli. Wala yad'u sababan min asbabil rizqi yasilu ilaihim, tidak dibiarkan mereka bisa mendapatkan rezeki. Coba bayangkan orang-orang kafir Quraisy betapa zalim mereka. Ya, satu lingkungan loh itu. Orang-orang satu RW lah. Satu RW yang masuk Islam sama yang melindungi Rasulullah dari kalangan keluarganya diungkap di suatu tempat, tidak boleh ada pernikahan, tidak boleh ada jual beli, tidak boleh ada sedikit pun celah untuk mereka mendapatkan rezeki, makanan, minuman dan lain sebagainya. Dan tulisan itu, perjanjian itu diletakkan di dalam Ka'bah. Nah ini karena waktu sudah isya, saya sebutkan sebentar. Ini menunjukkan betapa orang-orang kafir Quraisy benar-benar kuat dalam memusuhi Rasulullah dan siapapun yang ada bersamanya. Dan para sahabat dan keluarga Rasulullah menjalaninya dengan sabar. Tidak ada pemberontakan, tidak ada peperangan, tidak ada apa, tapi menjalaninya. Demi apa? Demi agama. Nah ini lebih lengkapnya dan lebih lebar, luas dan lebarnya pembahasan ini, insya Allah kalau ada kesempatan di waktu selanjutnya. Ini sedikit cuplikan dari judul Al-Hisar al-Iqtisadi, bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah mengalami pemboikotan, diisolasi, diasingkan sebagai bocoran sampai beliau dan para sahabat makan rumput dan rumput liar dan daun-daunan, saking kelaparan dan tidak ada makanan yang bisa sampai ke mereka. Betapa agung perjuangan dan pengorbanan Nabi kita demi umatnya dan demi agama Islam, sehingga kita saat ini merasakan agama Islam tersebar luas sampai ke tempat kita, bisa duduk-duduk di masjid yang nyaman, bisa pengajian, sholat jamaah. Itu semua tidak lepas dari jasa-jasa beliau dulu yang mempertahankan dakwah Islam tidak berhenti meskipun tantangan dan rintangannya begitu berat. Mungkin dengan belajar yang sedikit ini kita semakin cinta dengan Nabi kita, semakin cinta, semakin kagum, semakin ya Allah, semakin mensyukuri nikmat yang kita rasakan saat ini berkat jasa dan perjuangan beliau dahulu. Allah alam bisawab. Kiranya lebih berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.